Saudara-saudara sekalian, timbullah pertanyaan, bagaimana cara kita menangani atau menghandle IT risk tersebut? Salah satu kerangka yang biasa saya pergunakan adalah menggunakan kerangka sederhana dari Gartner. Gartner memiliki kerangka pemikiran sederhana bahwa sebuah organisasi itu harus memiliki yang namanya Risk Management Organization atau division atau unit. Dengan kata lain, satu bagian dalam struktur organisasi untuk mengelola risiko IT. Nah, unit ini atau divisi ini biasanya akan berhubungan dengan dua domain organisasi. Yang pertama dengan yang namanya operation. Operation menyangkut berbagai sistem yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi. Ya tentu saja berkaitan dengan keberadaan IT, aplikasinya, softwarenya, database-nya, servernya, network-nya ya. Kenapa? Operational IT ini harus dipastikan jalan terus. Jangan sampai ada gangguan. Jangan sampai ada gangguan dalam hal koneksi, dalam hal penyimpanan data, dalam hal aplikasi, ya, dalam hal redundancy, ya, dan lain sebagainya. Disinilah maka sebuah organisasi itu atau divisi ini harus tahu persis hal-hal atau kontrol apa saja, kendali apa saja yang harus dipahami oleh orang-orang IT yang berada dalam organisasi tersebut. Mereka harus tahu hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal mengelola network, dalam hal mengelola server, dalam hal mengelola file atau database, dalam hal mengelola aplikasi, termasuk dalam hal mengelola user dan lain sebagainya. Itu satu domain tersendiri yang lebih bersifat teknis operasional. Domain berikutnya adalah divisi ini harus mampu berkomunikasi dengan user melalui yang namanya business unit atau sering dikatakan sebagai user group. Di dalam organisasi ada business unit terkait dengan keuangan, ada yang terkait dengan marketing, ada yang terkait dengan operation, ada yang terkait dengan sumber daya manusia atau human resources, ada yang terkait dengan hukum, back office, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing business unit ini pasti menggunakan IT dan memiliki risikonya masing-masing. Sistem keuangan misalnya, jika ada apa-apa, maka bisa saja gajian karyawan terlambat. Atau sistem marketing, jika ada apa-apa, maka mereka tidak tahu kondisi market pada suatu waktu. Atau kalau menimpa SDM, ya mereka akan bingung mengenai kondisi kompetensi dari sumber daya manusia yang mereka miliki, mana yang butuh training atau yang mana butuh tidak. Dengan kata lain, bisnis unit itu memiliki postur risikonya masing-masing. Nah, oleh karena itu, agar sebuah organisasi benar-benar menerapkan IT risk management dengan baik, mereka harus mengikuti yang namanya standar, ya, atau good practices, yaitu praktek-praktek baik, ya, dalam hal mengelola risiko IT. Mengapa kita perlu mengadopsi best practices, framework, standard, atau good practices? Pertama, itu bagian dari akuntabilitas dan responsibilitas kita sebagai pemilik bisnis dalam menjaga keamanan kelangsungan hidup bisnis kita sendiri. Termasuk menjaga customer kita, menjaga data-data yang penting, menjaga keberadaan bisnis itu. Dan dengan menggunakan standar, kita bisa tahu apa yang harus kita kelola. Tidak terlupa, ya. Karena banyak sekali orang biasanya walaupun sudah ahli, dia lupa sejumlah hal yang dia tidak perhatikan. Tapi dengan ada standar, ada checklist yang membantu kita untuk memastikan tidak ada yang terlupa. Kemudian dengan menggunakan standar, maka jelas benefit yang kita dapatkan, manfaat yang kita dapatkan benar-benar melebihi dari biaya atau cost yang kita keluarkan. Ya, terjamin juga kepatuhannya, mudah dimonitor, dan yang paling penting adalah saya bisa mengendalikan dan mengkomparasi dengan kompetitor atau perusahaan-perusahaan sejenis lainnya. Oleh karena itulah maka dalam dunia IT dikenal banyak sekali standar yang khusus bicara mengenai IT risk management atau di dalamnya mengandung komponen yang berbicara mengenai IT security management. Contohnya ITIL,
Information Technology Infrastructure Library. Ya, bicara mengenai IT Service Management. Di dalamnya ada security. ISO 27001, 27002, dulu dari ISO 17799, bicara khusus mengenai manajemen keamanan informasi dalam perusahaan. Ada juga COSO, IRM, PRINCE2, ya, dan PMBOK. PRINCE2, PMBOK bicara mengenai IT Project Management atau Project Management secara umum, ya. COSO, IRM bicara mengenai manajemen kendali untuk keuangan, ya, yang menggunakan sistem IT. Six Sigma kita bicara mengenai kinerja yang maksimum dalam proses, ya. TOGAF di Open Group Architectural Framework kita bicara mengenai enterprise architecture dan lain sebagainya. Ini adalah de facto standar yang banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar, termasuk oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Bahkan sebagian besar dari situ telah menjadi atau diadopsi menjadi standar nasional Indonesia dan dipakai oleh berbagai peraturan pemerintah dalam membuat aturan terkait dengan kepatuhan terhadap keamanan informasi dalam sebuah organisasi. Terima kasih.